Lihat kan? Yuk, bareng. Ya, sudah jelas pilihannya jatuh ke saya. Sudahlah Hambali. Tahu dirilah. Kamu dilirik pun tidak. Kita lihat aja nanti. Oke. Saya jalan dulu ya. Oke. Oke. 3 hari yang lalu keluarga Mas Nyoto datang ke Solo. Ke rumah saya. Untuk apa? Melamar. Melamar? Iya. Gimana ya, Mas? Kalau dalam waktu dekat ini saya menikah sama Mas Nyoto, kira-kira Mas Bali setuju nggak? Kok minta persetujuan saya? Tapi maaf, apa tidak tergesa-gesa? Kamu kan masih kuliah. Riani, mau kemana? Bu, ada tamu, Bu. Oh, nanti yang kering-kering bawa masuk ke dalam aja ya. Iya, baik, Bu. Selamat siang, Bu Yoga. Selamat siang. Aduh, senang sekali Pak Nyoto berkenan datang ke sini lagi. Terima kasih. Buang, panjangnya Buang Rasputin. Sahabat dekat. Sudah seperti saudara dengan Sunyoto. Oh, mari silakan Ya, duduk. terima kasih. Repotkan saja. Pak Yoga dan Dek Riani ada, Bu? Kami baru saja kena musibah. Musibah? Iya, kemarin malam abahnya Riani meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, ya. Saya mau ketemu sama Pak. Iya, apa kabar, Bro? Mas. Kantor nih. Baik. Bro. Yuk. Kamu kok tambah rapi aja? Jadi kamu tambah licin lagi. Kamu rapi, ya kan layanin majikan. Wah, kalian salah menilai saya. Pak. Pak Nyotonya ada. Saya mau ketemu. Lagi keluar? Sebaiknya kamu ke jalan di sini lagi deh. Bos marah itu. Tapi kenapa, Pak? Saya ada perlu. Benar. Saya nggak tahu itu. Pokoknya pesen bos, kalau kamu masih ke sini, disuruh ngusir. Ya, Tahu kan? Begini, Ru. Mungkin maksud bos supaya kantor ini selamat. Cukup istri bos aja yang kamu ambil. Mas, gimana tiba-tiba istri sampean suka sama Heru? Jana kamu. Semati itu si Hero. Bininya dia nih, beratnya aja 1,5 kuintal. Heru, ini kamu pulang. Jangan. Ya, sebaiknya kamu pulang aja. Sebelum meninggal, abahnya Riani pesan agar Riani menikah dengan Ahmad. Mari silahkan diminum. Loh, kenapa harus Ahmad, Bu? Karena Pak Nyoto sudah beristri. Almarhum suami saya tidak setuju kalau Riani menjadi perusak rumah tangga Pak Nyoto. Apalagi dia sering bilang hubungan dengan istri Bapak sangat dekat. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Seandainya kedatangan kami ini kemari ingin melamar Riani, apa Ibu bisa terima atau tidak? Saya baru saja bertengkar dengan Riani soal itu. Riani merasa berkewajiban untuk melaksanakan amanat abahnya. Sedangkan saya punya pendapat sebaliknya. Apa pendapat Ibu? Walaupun bagaimana,
benih yang ada di dalam kandungan Riani adalah benih Pak Nyoto. Ahmad nggak mungkin bisa menjadi ayah menggantikan Pak Nyoto. Saya juga nggak bisa terima, Bu. Kalau Riani harus dinikahkan dengan laki-laki lain. Dengan segala cara saya pasti akan buat perhitungan. Demi Tuhan, Bu. Saya siap untuk bertanggung jawab. Hari ini juga saya harus bicara dengan Riani. Jangan dulu, Pak. Beri saya kesempatan untuk bicara dengan Riani dan Ahmad dulu. Ya, jangan terburu nafsu. Maafkan sahabat saya, Bu. Dia kalau memang ada maunya suka meledak-ledak seperti orang mau perang. Seni, tradisi, ritual, dan budaya. Ragam pesona menarik dalam keseharian hidup kita bersama. Saksikan Potret setiap minggu pukul 12:30 siang di SCTV. Kau kini begitu putih dan mempesonaku. Ku ingin kau kembali, oh sayang. Pond's White Beauty, vitamin B3 dan double sunscreen-nya membuat kulit lebih putih dan juga lebih halus. Pond's White Beauty baru untuk kulit lebih putih dan lebih halus. Ndi, serat itu penting loh. Udah tahu. Buat diet, kolesterol. Garing udah tahu ah. Boring? Semua serat kan sama pentingnya tahu. Dan mendapatkan menantu yang taat, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Tapi kan seharusnya Ambu itu berkewajiban untuk menjalankan amanat dari almarhum Abah. Mungkin Ambu punya pendapat lain. Bahwa hidup ditentukan oleh yang hidup. Dan bukan untuk Pak Yoga yang sudah meninggal. Dan masa depan hanya dilihat dari sebatas hidup di dunia saja. Bukannya dilihat dari masa depan hidup sudah mati di akhirat. Lalu kita bagaimana, Akang? Kalau betul Pak Nyoto itu datang untuk melamar, apakah saya harus terima? Akang tidak tahu deh. Kata Deriani tadi, Ambu sampai mengeluarkan ancaman tidak akan mengakui Deriani sebagai anaknya lagi. Kita harus hati-hati deh. Omongan seorang ibu bisa menjadi suatu karunia, tapi bisa juga menjadi suatu kutukan. Tegas saja, Kang. Ngomong terus terang kalau Akang itu ragu menikahi saya. Hanya Tuhan yang tahu betapa besarnya perasaan Akang terhadap Deriani. Tapi Akang mau bilang apa? Kita bicara tentang seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik Deriani. Dalam satu hadis dikatakan, orang pertama yang harus kamu kasihi adalah ibu. Demi Abah. Kalau tidak ada jalan lain lagi, saya rela meninggalkan rumah. Biar sajalah Ambu tidak mau menganggap saya anak. Ya, nggak apa-apa kok, Kang. Nggak apa-apa. Saya sudah melakukan kesalahan yang besar, dosa besar. Rasanya tidak mungkin saya melakukan dosa yang besar lagi dengan merebut Pak Nyoto dari Mbak Hanom. Surga itu adanya di telapak kaki ibu Deriani. Demi cinta Akang sama Deriani, Akang sanggup melakukan apa saja. Tapi maafkan Akang. Akang tidak mungkin menyuruh Deriani untuk durhaka sama ibu kandung sendiri. Apa
Apa maunya Akang ini? Bingung saya. Akang mau saya menuruti perintah Ambu? Tidak ada pilihan lain, Dek. Akang minta maaf. Ya Allah, perceraian hamba dengan Mas Nyoto membuat hidup hamba menjalin tantangan hidup yang baru. Jagalah aurat hamba ya Allah. Jauhkanlah hamba dari segala macam cobaan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Kuatkanlah iman hamba ya Allah. Rawatlah hati hamba, supaya senantiasa hamba selalu menyebut asma-Mu. Mbok, apa Mbok itu yakin kalau Hanum itu benar-benar memilih pindah? Seharusnya rumah ini dipertahankan. Hanum punya hak untuk tetap tinggal di sini. Mungkin Den nganten Hanum tidak mau urusan lagi sama Den Nyoto. Tadi juga bilang, Mbok, rumah ini membuat saya nggak pede. Saya harus cepat-cepat pindah dari rumah ini supaya nggak terus-terusan dibilang benalu. Karepe iki piye? Setahu saya, Mbok, setiap perceraian itu harus ada pembagian harta gono gini. Ya kalau caranya begini, Sunyoto kesenengan banget nyerahin bojone, nggak kehilangan apa-apa. Ya toh? Saya memang sengaja, Bu. Nggak minta apa-apa dari Mas Nyoto kok. Dulu saya nggak pernah minta Mas Nyoto berhenti mencintai saya. Saya ingin Mas Nyoto mencintai saya sama seperti saya mencintai dia, Bu. Tapi kalau sekarang tiba-tiba cinta Mas Nyoto hilang, apalagi yang bisa saya minta? Ya hak atas rumah ini. Aturannya kan memang begitu. Kalau enggak, enak banget dadi wong lanang. Selingkuh sana, seleweng sini. Gampang saja megat bojo. Menceraikan istri nggak ada risikonya apapun. Biar saja, Bu. Saya ingin menunjukkan sama Mas Nyoto kalau saya ini bukan wanita lemah. Saya bisa hidup mandiri tanpa bantuan dia. Walah Num, Mbok kamu itu jangan bikin bingung. Kamu menolak diajak pulang ke Klaten. Hakmu atas pembagian kono gini kamu lepas. Lalu bagaimana caramu bisa hidup di Jakarta? Inggih, Den. Kang Ibu menika leres. Penting. Kayaknya yang Anda butuhkan sekarang ini adalah profesi saya sebagai supir. Siapa bilang? Justru saya memerlukan kamu sebagai malaikat penyelamat saya. Saya manusia, bukan malaikat. Derajat kemakhlukan saya lebih sempurna daripada malaikat. Anda jangan merendahkan saya. Kamu kayaknya cepet tersinggung deh. Asal tahu aja sebenarnya saya tuh datang ke sini sengaja nyari kamu karena saya tuh ingin mengucapkan terima kasih ke kamu. Itu aja. Kalau cuma mau bilang terima kasih, kenapa harus sewa mobil? Kenapa harus nunggu saya selama hampir lebih 2 jam? Anggap aja itu pengorbanan saya buat kamu. Tidak perlu repot-repot. Saya tidak butuh kurban. Sombong banget sih kamu. Saya tahu deh, kamu kayaknya ngeliat saya ini sebagai perempuan nggak benar gitu ya. Asal tahu aja, saya tuh sengaja ngebooking mobil kamu dan kamu supirnya karena saya ingin mengenal kamu lebih dekat. Itu aja. Saya tunggu besok pagi-pagi di rumah saya. Saya booking kamu 12 jam dan saya akan memiliki kamu sepenuhnya. Bye. Tidak ada alasan lagi menolak lamaran Pak Nyoto. Kasihan Mbak Hanum. Saya betul-betul malu. Semua ini gara-gara saya, Bu. Semua itu nggak ada hubungannya dengan kamu. Pak Nyoto bilang istrinya itu berbuat serong. Dan dia sudah mengakuinya di depan pengadilan. Ambu,
Saya kenal betul siapa itu Mbak Hanum. Dan saya juga kenal Heru, sopirnya Pak Nyoto. Nggak masuk akal kalau mereka berbuat seperti itu. Nggak mungkin, Ambu. Mungkin, tidak mungkin. Pokoknya Ambu nggak mau peduli. Lagi pula, itu kan bukan urusan kamu. Yang penting sekarang kamu harus segera menikah dengan Pak Nyoto. Supaya anak yang di dalam kandunganmu itu punya ayah. Lalu Akang bagaimana? Iya, Deriani harus kuat. Di dalam hidup ini, kita harus pintar-pintar memilih. Ya, tapi kadang kita harus menerima apa adanya. Karena memang kita tidak bisa memilih. Menurut Akang, dalam kondisi yang sekarang, hanya Pak Nyoto lah satu-satunya yang bisa dipilih oleh Deriani. Lalu Akang bagaimana? Dan bagaimana juga pesan almarhum Abah sebelum meninggal? Kamu nggak usah mikirin soal itu lagi. Anggap saja kesanggupan Jang Ahmad itu cuma mau menolong kamu. Kalau Pak Nyoto tidak mau bertanggung jawab. Lagi pula Jang Ahmad kan sudah Ambu anggap sebagai keluarga sendiri. Bagaimana Jang Ahmad kira-kira pendapat Ambu, benar kan? Bu Yoga, saya tidak bisa menilai keinginan Bu Yoga itu suatu kebenaran atau suatu kesalahan. Saya hanya bisa mengatakan kalau Deriani tidak boleh durhaka sama ibunya. Kalau saya dianggap keluarga di sini, bagaimana Bu? Kalau malam ini juga saya pergi ke Pak Nyoto. Untuk apa? Mau tidak mau, Deriani harus menikah sama Pak Nyoto. Karena amanat Pak Yoga sudah Ibu ungkapkan sama Pak Nyoto. Saya takut kalau Pak Nyoto salah paham dan mencurigai saya ada hubungan khusus dengan Deriani. Maka dari itu saya ingin menjelaskannya, Bu. Dan sekaligus, jika diperkenankan, saya ingin memberikan jawaban atas lamaran Pak Nyoto sama Deriani. Kalau lamarannya diterima. Ambu setuju. Hatinya bernama kerinduan, otaknya bergelar kekosongan, dan jiwanya mengembarai nasib sial. Langit Jakarta suram, semuram wajahnya. Saya tak lupa bawa pop mie. It's pop me time. How butters kami.